Pasca banjir bandang di wilayah Situbondo, Jawa Timur, personel Polres Situbondo Polda Jatim membantu warga membersihkan material sisa banjir yang terjadi di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Situbondo. Memasuki hari ke-6 operasi Lilin 2024, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Itnal, memastikan situasi di wilayah Jakarta Selatan terpantau aman dan kondusif. Menjadi salah satu destinasi favorit Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, pihak kepolisian memperketat pengamanan di sekitar area Taman Marga Satwa selama libur Natal tahun 2024. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pasca banjir bandang di wilayah Situbondo, Jawa Timur, personel Polres Situbondo Polda Jatim membantu warga membersihkan material sisa banjir yang terjadi di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengungkapkan pasca terjadi banjir bandang di wilayah Kecamatan Kendit, Polres Situbondo menerjunkan puluhan personel untuk membantu masyarakat membersihkan material lumpur sisa banjir di pemukiman warga. Bersama instansi terkait lainnya seperti TNI, BPBD, Tagana, Brimob, Dinsos, dan relawan, serta pramuka bergotong royong untuk membersihkan tumpukan pohon dan sampah yang masih menggunung di pinggir jalan untuk segera dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Petugas gabungan menyisir sejumlah wilayah yang masih terdampak sisa lumpur usai banjir. Dan warga dihimbau untuk melaporkan ke kepolisian jika area rumahnya belum ada penanganan. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengatakan, pihak kepolisian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakat untuk mempercepat proses pembersihan sehingga warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang di Situbondo, Jawa Timur, saat ini kita telah terhubung dengan Wakapolres Situbondo, Kompol I Made Prawira. Selamat sore Pak Made. Selamat sore Mbak. Sehat Bapak? Sehat selalu Mbak, amin. Pak Made, bagaimana kondisi terkini Bapak pasca banjir bandang yang melanda wilayah Situbondo? Untuk kondisi saat ini di wilayah Situbondo, khususnya lokasi banjir di Kendit, sudah mulai pulih, di mana akses jalan sudah dapat dilalui dan masyarakat sudah mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa Mbak. Lalu apa menjadi penyebab banjir bandang ini terjadi Bapak? Apakah karena cuaca ekstrim begitu? Baik, banjir tersebut terjadi menurut informasi yang kami dapat pada saat mengecek langsung di lokasi, disebabkan oleh aliran arus sungai yang cukup tinggi, namun terhambat karena adanya potongan kayu dan ranting dan sampah yang menumpuk di sekitar bawah jembatan,
sehingga air sungai meluap dan masuk ke pemukiman warga. Sudah berapa hari banjir bandang ini menggenangi Desa Kendit Situbondo, Pak Made? Untuk genangan air pada hari itu juga, Mbak, perlahan-lahan surut, namun meninggalkan lumpur dan sampah, ranting dan lain-lain yang dilakukan pembersihan selama 2 hari. Lalu apakah banjir ini berlangsung setiap tahun begitu, Bapak? Untuk banjir di Kota Kendit sendiri baru kali ini terjadi. Baik, ini pertama kali terjadi begitu. Lalu apakah warga sempat mengungsi karena adanya banjir bandang ini? Untuk warga di sekitar yang terdampak, syukurnya tidak ada yang mengungsi, Mbak. Baik, lalu bantuan apa Bapak yang diberikan kepada warga selama banjir bandang ini melanda Situbondo? Bantuan yang diberikan kepada warga berupa bantuan tenaga pembersihan beserta sarana prasarananya dan membuka dapur umum untuk bantuan kebutuhan makanan pasca banjir pada warga sekitar. Pak Made, apakah ada korban jiwa Bapak dalam banjir bandang tersebut? Untuk korban jiwa, syukur sampai saat ini tidak ada, Mbak. Baik, lalu dengan personel Polres Situbondo yang membantu membersihkan lumpur pasca banjir bandang, bisa dijelaskan Bapak kronologis dan kegiatan yang dilakukan? Baik, untuk Polres Situbondo, kami menurunkan puluhan personil dan dibantu juga oleh anggota BRIMOB, TNI, relawan, dan Pemda, serta warga untuk membersihkan sisa-sisa lumpur dengan menggunakan alat berat, serta juga manual, di fasilitas umum dan juga di halaman-halaman warga. Butuh waktu berapa lama Pak Made proses pembersihan pasca banjir ini? 2 hari, Mbak, sampai tadi siang sudah benar-benar bersih. Pak Made, warga juga dihimbau untuk melaporkan ke kepolisian begitu jika area rumahnya belum ada penanganan. Betul, Mbak, warga setempat yang masih tergenang lumpur dan belum tersentuh melalui kepala desa dapat minta bantuan ke polsek terdekat sehingga dapat segera kita komunikasikan pada aparat-aparat yang sedang melakukan penanganan pembersihan. Pak Made, apakah ada potensi banjir susulan begitu Pak? Untuk potensi terjadinya banjir susulan kemungkinan kecil, Mbak, selama masyarakat sekitar dapat menjaga kebersihan daerah aliran sungai sehingga tidak lagi terjadi sumbatan-sumbatan, Mbak. Baik, Pak Made, adakah pesan kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim yang sempat melanda beberapa wilayah? Baik, beberapa pesan mungkin dapat kami sampaikan. Yang pertama, agar masyarakat dapat menjaga kebersihan daerah aliran sungai dan juga saluran-saluran di sekitar rumah warga. Kemudian yang kedua, agar berhati-hati pada saat cuaca ekstrim untuk kegiatan di sepanjang sisi sungai tidak dilakukan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, agar berhati-hati terhadap adanya pohon tumbang, bila perlu dilakukan pemangkasan pada pohon yang dianggap cukup membahayakan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Made telah bergabung bersama kami. Sehat selalu dan salam presisi. Terima kasih, Mbak. Salam presisi. Baik pemirsa, ke informasi berikutnya, dalam menghadapi cuaca ekstrim di beberapa wilayah, hendaknya masyarakat harus tetap waspada. Di Jalan Babatan 2, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, seorang anak tewas akibat balita tergelincir di selokan dan hanyut tercebur terbawa banjir. Rizky Alita yang hanyut terbawa banjir di selokan Babatan RT 5 RW 2 Babatan Wiyung, Surabaya selama ini tinggal bersama budenya di Indekos Jalan Babatan 2 Wiyung, Surabaya. Kedua orang tua korban, Mustaina dan Salim, berada di Malaysia. Kejadian tenggelamnya korban berawal saat korban bermain hujan di gang sekitar tempat tinggal bersama kakaknya berinisial A, 6 tahun, dan temannya D, 5 tahun. Saat bermain, korban tanpa pengawasan dari pengasuh, kemudian korban berjalan mendekati selokan dan tercebur hanyut terbawa banjir. Petugas kepolisian bersama BPBD, Basarnas, dan warga sudah melakukan pencarian. Pencarian dilakukan mulai dari penyisiran selokan sekitar lokasi awal hanyut hingga sungai sekitar perumahan Royal Resident Wiyung.
Sementara itu, Satreskrim Polres Lok Sumawe berhasil mengamankan seorang pria terduga pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan luka berat. Kapolres Lok Sumawe AKBP Henki Ismanto melalui Kasat Reskrim Ibtu Yuda Prasatya mengatakan penangkapan dilakukan di sebuah gubuk di tengah kebun karet Gampong Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Saat dilakukan interogasi, tersangka mengakui perbuatannya melakukan kekerasan terhadap kedua anak tirinya dengan menggunakan cairan asam sulfat. Dan akibat tindakannya, korban pertama meninggal dunia setelah dilakukan perawatan intensif di RSU Zainal Abidin, Banda Aceh. Sementara itu, korban kedua mengalami luka berat. Motif pelaku penganiayaan karena sakit hati dan cemburu terhadap istri pelaku yang menurut pelaku melakukan perselingkuhan dengan mantan suaminya. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, sebuah insiden keributan yang berujung pada kematian terjadi di Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Desember. Peristiwa ini diawali pada hari Minggu di mana terjadi perselisihan antar warga sekitar dengan pekerja proyek pembersihan lahan. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Aditya SP Sempiring dalam konferensi pers menyampaikan bahwa pihaknya telah menangkap 3 orang pelaku dan masih memburu 2 lainnya yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Kapolsek menjelaskan konflik dimulai saat Ketua RT melaporkan keluhan warga kepada pekerja proyek terkait aktivitas kerja yang mengganggu hingga larut malam. Proses mediasi berlangsung damai, tetapi sekelompok warga kemudian menyerang para pekerja di lokasi proyek. Akibatnya, seorang operator ekskavator tewas dengan luka sayatan dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Para pelaku dijerat dengan pasal KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Pusat yang saya hormati Kanit jam 9 pagi itu hari Senin, itu para ketua RW RT mendatangi para pekerja lahan seperti tadi saya sampaikan untuk menyampaikan keluhan para warga kepada pihak pekerja. Di situ terjadi mediasi antara para ketua RW 01, 03, dan 04 dengan para pekerja di lahan tersebut. Terjadi mediasi dan permasalahan selesai sampai di situ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2024 kira-kira pukul 17.00 ada sekelompok warga yang melakukan berkumpul di depan lahan tersebut dan masuk ke dalam dan langsung melakukan penyerangan. Nah, dari akibat penyerangan tersebut, 1 orang meninggal dunia atas nama AS. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.